arti dalam suatu bahasa atau bahasa pada umumnya. Dapat disimpulkan bahwa semantik adalah bagian dari kajian linguistik yang menjadikan makna sebagai objek kajiannya. Kemudian tujuan mempelajari semantik. Tujuan mempelajari semantik dapat memberikan manfaat bagi orang yang mempelajarinya, terutama bagi mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Arab dan jurusan pendidikan bahasa Inggris. Kemudian juga bermanfaat bagi guru bahasa dan calon guru. Kemudian menurut Pak Teda, manfaat yang didapatnya yaitu bersifat teoritis. Kemudian dikatakan teoritis karena dengan dasar-dasar teori semantik, mahasiswa ataupun guru maupun calon guru akan mudah menerangkan makna kata tertentu kepada siswa yang akan diajarkannya. Kemudian juga dikatakan praktis karena pengetahuan tentang teori semantik akan dapat memudahkan pekerjaannya sebagai calon guru maupun guru bahasa. Poin selanjutnya yaitu pembahasan tentang jenis-jenis makna. Yang pertama yaitu ada makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal adalah makna yang dimiliki atau ditemukan dalam kamus bahkan tanpa konteks apapun. Jadi arti leksikal adalah arti dalam kamus atau arti kata secara mandiri tanpa dikaitkan dengan kata lain dalam struktur. Dalam bahasa Arab, misalnya kata asadun yang berarti singa, yang makna leksikalnya adalah jenis binatang yang mempunyai keberanian yang luar biasa, seperti dalam kalimat akala al-asadu al-ghanam. Kata asadu dalam kalimat tersebut bermakna leksikal, yaitu binatang buas yang berani. Tetapi kata asadun dalam kalimat khotoba al-asadu amaman-nas tidak bermakna leksikal karena tidak merujuk kepada singa, melainkan kepada seseorang yang punya sifat pemberani seperti sifat yang dimiliki oleh singa. Makna gramatikal merupakan makna baru yang muncul sebagai hasil proses gramatikal secara afikasi, pengimbuhan, reduplikasi, pengulangan, dan kalimatisasi pemajemukan. Perbedaan makna leksikal dan gramatikal adalah bahwa makna leksikal merupakan makna dasar suatu kata demi kata, sedangkan makna gramatikal merupakan makna baru yang muncul ketika kata-kata tersebut menjadi kalimat. Contohnya, kata kuda bermakna leksikal binatang, sedangkan makna gramatikalnya bisa menjadi sifat transportasi atau sejenis. Dan yang selanjutnya yang kedua yaitu makna kontekstual. Arti kontekstual adalah arti dari sebuah leksikon atau sebuah kata yang berada dalam satu konteks. Yang misalnya makna konteks kata kepala pada kalimat-kalimat berikut. Rambut di kepala nenek belum ada yang putih. Sebagai kepala sekolah, dia harus menegur murid itu. Yang selanjutnya yaitu makna referensial dan makna non-referensial. Perbedaan antara makna referensial dan referensial diketahui dari ada tidaknya referensi kata. Jika kata memiliki rujukan, yaitu sesuatu di luar bahasa yang dimaksud dengan kata tersebut, maka kata tersebut disebut kata dengan makna rujukan. Namun jika kata tersebut tidak memiliki rujukan, maka kata tersebut disebut sebagai kata dengan makna non-rujukan. Contoh, kita dapat menyebut pensil dan penggaris memiliki makna referensial karena keduanya memiliki referen, yaitu sejenis peralatan tulis. Dan yang selanjutnya yaitu makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif diartikan sebagai makna menurut hasil pengamatan, menurut penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaan, atau pengalaman lain. Dengan demikian, makna denotatif sering disebut sebagai makna yang sebenarnya. Sedangkan makna konotatif memiliki karakter unik tersendiri. Misalkan saja kata babi, kata tersebut memiliki konotasi negatif bagi komunitas agama yang menajiskannya. Namun, bisa saja di dalam lingkungan masyarakat yang lain kata ini tidak memiliki konotasi negatif. Oleh sebab itu, makna konotatif dapat berubah dari waktu ke waktu. Yang selanjutnya yaitu makna konseptual dan makna asosiatif. Makna konseptual adalah makna yang dimiliki kamus terlepas dari konteks atau asosiasi apapun.
Contoh, kata kuda memiliki arti konseptual sejenis binatang berkaki 4 yang digunakan untuk berkuda. Dan kata rumah memiliki arti konseptual tempat tinggal manusia. Yang selanjutnya itu makna asosiatif adalah makna yang dimiliki kamus atau kata dalam kaitannya dengan hubungan antara suatu kata dengan suatu di luar bahasa. Misal, kata melati dikaitkan dengan sesuatu yang sakral atau yang sakral, kata merah dikaitkan dengan kata berani, dan kata buaya dikaitkan dengan kejahatan atau dikaitkan dengan kejahatan. Selanjutnya yang keenam yaitu makna idiom dan peribahasa. Makna idiom itu adalah satuan bahasa yang maknanya tidak dapat diprediksi oleh makna leksikal dan gramatikal. Contoh secara gramatikal, bentuk menjual rumah bermakna yang menjual menerima uang dan yang membeli menerima rumahnya. Tetapi dalam bahasa Indonesia, bentuk menjual gigi tidaklah memiliki makna seperti itu, melainkan bermakna tertawa keras-keras. Jadi, makna seperti yang dimiliki bentuk menjual gigi itulah yang disebut makna idiom. Yang selanjutnya yaitu makna peribahasa memiliki makna yang masih bisa dilacak atau yang bisa dilacak dari mana unsurnya, karena keterkaitan antara makna aslinya dengan maknanya sebagai sebuah perumpamaan. Contohnya yaitu peribahasa anjing dengan kucing yang bermakna dikatakan ihwal dua orang yang tidak pernah akur. Mana ini memiliki asosiasi bahwa binatang yang namanya anjing dan kucing jika bersua selalu berkelahi, tidak pernah akur. Poin selanjutnya yaitu faktor penyebab perubahan makna. Yang pertama ada faktor kebahasaan. Perubahan makna disebabkan oleh faktor kebahasaan erat hubungannya dengan aspek fonologi, morfologi, dan sintaksis. Aspek fonologi misalnya kata nasoro yang berarti menolong diubah menjadi basoro yang berarti melihat. Aspek morfologi misal kata dakaro berarti menyebut atau mengingat. Makna ini kemudian akan mengalami perubahan jika dibentuk menjadi kata dzakaro, yaitu saling mengingatkan, bermusyawarah atau diskusi. Aspek sintaksis berarti seperti kata doroba yang bermakna memukul, jika dibaca duriba berubah makna menjadi dipukul. Faktor kebahasaan. Faktor kebahasaan dalam bahasa Arab misalnya kata kataba pada awalnya digunakan bukan dengan makna yang kita kenal sekarang yaitu menulis, karena orang Arab jahiliyah belum kenal budaya tulis menulis. Kata ini pada awalnya bermakna menjahit. Dalam perkembangannya ditemukan budaya tulis menulis menghubungkan fonem yang satu dengan fonem yang lain. Pekerjaan ini mereka sebut dengan lambang kataba. Yang selanjutnya itu faktor kebutuhan baru. Kata komputer misalnya sebagai hasil peradaban orang barat diserap oleh berbagai negara, tidak kecuali bangsa Arab, sehingga ditemukan kata komputer. Dan yang selanjutnya yaitu faktor bahasa asing. Kata as-sahabah ini diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi sahabat. Kata ini mengandung makna sebagai kawan, teman, dan handai. Baiklah, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami.